Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kuliah hari ini pengganti kuliah hari Senin, libur tanggal merah, yaitu meneruskan materi kita terkait dengan kegiatan jurnalistik, dalam hal ini pemberitaan atau berita. Anda harus tahu dulu berita itu apa, ya. Karena kalau Anda membaca buku-buku terkait dengan reportase dasar, pengantar ilmu jurnalistik, itu banyak sekali definisi-definisi dari suatu berita. Di antaranya, berita menurut Bastian itu adalah rekaman dari perolehan informasi yang paling menarik, paling penting, paling akurat mengenai segala sesuatu yang dipikirkan, dikatakan, dilihat, dilukiskan, direncanakan, dan dilakukan oleh manusia. Itu definisi dari Bastian. Kemudian dari Shelton Erbach, berita adalah laporan tentang suatu kejadian, event, di mana pembaca dapat dan akan mengerti. Sedangkan Charles Adana, berita laporan yang tepat waktu mengenai segala sesuatu yang menarik perhatian. Berita yang terbaik adalah yang menarik perhatian sebagian besar membaca. Kemudian definisi berita dari Dean Emily Spencer, berita sebagai setiap fakta atau ide yang akurat, yang menarik perhatian sebagian besar pembaca. Sedangkan Stanley, berita segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan, woman, minuman keras, dan tindak kejahatan. Nah, dengan kata lain, berita dari beberapa pendapat ini bisa disimpulkan sebagai suatu laporan mengenai segala sesuatu yang disampaikan tepat pada waktunya, ya, mengejar deadline, dan menarik perhatian, serta berguna bagi pembaca, pendengar dari suatu media massa, periodik, diantaranya surat kabar. Nah, adapun George Fogmuth mengatakan untuk menjadi suatu berita, sebuah fakta haruslah menyangkut kepentingan pembaca. Nah, kepentingan pembaca menurut Westerborn itu seperti apa? Kepentingan pembaca itu karena merupakan dasar bagi suksesnya sebuah tulisan berita. Jadi, informasi yang mempunyai nilai berita itu haruslah menyangkut kepentingan pembaca. Karena kepentingan pembaca ini dasar bagi sebuah suksesnya sebuah berita. Jadi kalau Anda ingin menulis suatu berita, Anda harus mengetahui dulu penting atau tidaknya fakta dari informasi yang akan Anda beritakan. Selain tentunya menyangkut ataupun memiliki nilai-nilai berita. Nah, dari kedua pendapat ini, artinya suatu berita itu tidak hanya lengkap, akurat, penting, dan menarik, tetapi harus mempunyai nilai-nilai berita yang menjadi syarat dari suatu berita. Karena ini merupakan kegunaan berita bagi audiens. Nilai berita itu menentukan bobot suatu berita. Kepentingan pembaca itu merupakan faktor yang menentukan berita. Jadi kalau berita yang sudah memenuhi syarat kepentingan pembaca itu siap untuk dicetak, itu frame, ya. Sudah diputuskan di dalam rapat redaksi kelayakan dari suatu berita tadi, kemudian siap dicetak dan untuk diterbitkan. Sedangkan pembaca itu
mempunyai kebutuhan untuk memperoleh informasi, sehingga suatu media harus memenuhi kebutuhan dari pembaca, ya. Nah, terkait dengan itu, surat kabar, seberapa besar jumlah pembaca itu menjadi dasar berita-berita tadi untuk disampaikan kepada pembaca, ya, sehingga surat kabar berusaha untuk dapat memenuhi kepentingannya dari pembaca, karena pembaca itu sangat membutuhkan informasi yang mempunyai nilai berita. Ada 3 golongan pembaca menurut Fraser-Bourne: the intellectual, practicals, the non-intellectual. The intellectual itu misalnya orang-orang yang intelek seperti mahasiswa, ya, kemudian akademisi, kemudian orang-orang yang memang lulusan S1 S2, ya. Kemudian ada kaitannya dengan akademisi, itu ada dikatakan intelektual. Kemudian practicals itu adalah orang-orang yang mempunyai profesinya sebagai praktisi, pakar, ya, baik dari berbagai aspek bidang keilmuan. The non-intellectual itu adalah orang-orang kebanyakan yang pendidikannya SMA ke bawah. Nah, jadi suatu surat kabar itu harus berorientasi kepada 3 golongan pembaca ini agar berita yang disampaikan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing golongan pembaca. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita sharing. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.